Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini aku mau menjelaskan sedikit mengenai anak autism. Apa sih autism itu? Nah, autism adalah gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi perilaku, interaksi sosial, komunikasi, dan pola pikir seseorang. Ini adalah spektrum gangguan yang berarti bahwa gejalanya dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Dan setiap individu dengan autism memiliki pengalaman yang unik. Penyebab pasti dari anak gangguan autism itu sendiri belum sepenuhnya dipahami. Tetapi faktor genetik dan lingkungan diyakini berperan dalam perkembangan gangguan autism. Namun, tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan semua kasus autism. Dalam hal diagnosis pada anak autism, biasanya didasarkan pada observasi perilaku dan evaluasi klinis oleh profesional kesehatan yang terlatih, seperti psikolog atau psikiater. Diagnosis ini dapat dilakukan pada usia dini, biasanya sejak anak berusia 2 tahun atau lebih. Meskipun beberapa kasus mungkin baru terdiagnosis pada usia yang lebih tua. Adapun gejala pada anak autism itu dapat bervariasi, tetapi biasanya mencakup kesulitan dalam berinteraksi sosial, kesulitan dalam berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal, minat yang sangat fokus pada topik tertentu, serta perilaku yang berulang dan terbatas. Lalu kita juga dapat memberikan terapi dan intervensi yang diberikan secara dini dan terarah, yang dapat membantu anak-anak dengan autism mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan perilaku yang lebih baik. Misalnya seperti terapi perilaku terapan, terapi bicara, terapi okupasi, serta pendekatan pendidikan khusus. Nah, anak-anak dengan autism juga sering membutuhkan pendekatan pendidikan yang khusus dan individual. Dukungan dari keluarga, guru, terapis, dan komunitas sangat penting untuk membantu anak-anak dengan autism meraih potensi mereka secara maksimal. Lalu, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang autism itu juga membantu mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dan dukungan bagi individu dengan autism dan keluarga mereka. Memahami bahwa setiap orang dengan autism unik dengan kekuatan dan kebutuhan masing-masing. Penting untuk memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan dan memfasilitasi inklusi dalam masyarakat. Adapun beberapa pembelajaran bagi individu dengan autism yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan dan terarah untuk memenuhi kebutuhan mereka yang unik. Misalnya, seperti pendekatan individualisasi, di mana setiap individu dengan autism memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing individu. Lalu, ada komunikasi alternatif, di mana beberapa individu dengan autism mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi verbal. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan alternatif komunikasi. Misalnya seperti menggunakan gambar, kartu kata, atau teknologi bantu komunikasi untuk membantu mereka berkomunikasi kebutuhan, keinginan, dan perasaan mereka. Lalu ada penguatan positif, di mana kita dapat memberikan pujian, hadiah, atau waktu luang sebagai imbalan untuk perilaku yang diinginkan dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Lalu ada pengajaran langkah demi langkah, di mana kita dapat memecah instruksi atau tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih terukur, yang dapat membantu memudahkan pemahaman dan penerapan oleh individu dengan autism. Lalu ada pembelajaran terpadu,
di mana kita dapat menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dalam konteks sehari-hari atau aktivitas yang bermakna yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan transfer pengetahuan. Nah, kita juga dapat melakukan fleksibilitas dan kesabaran, di mana memungkinkan diperlukan waktu dan kesabaran ekstra dalam membantu individu dengan autisme memahami dan menyesuaikan diri dengan materi pembelajaran. Lalu ada pendekatan multidisiplin, di mana mengintegrasikan pendekatan dari berbagai disiplin seperti pendidikan khusus, terapi bicara, terapi okupasi, dan terapi perilaku. Terapan dapat membantu memenuhi kebutuhan yang kompleks dari individu dengan autisme. Nah, dengan pendekatan yang disesuaikan dan mendukung, individu dengan autisme memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri dan bermakna. Menyadari dan memahami autisme adalah langkah penting dalam mendukung individu dengan autisme dan keluarga mereka dalam mencapai kualitas hidup yang optimal. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.